Mbak tahu tentang Madiun Kota Pendekar? Iya, Aman nggak di Madiun? nyaman. Ada kericuan-kericuan nggak sih? Sedikit ada, tapi bisa diatasi. Bangga nggak Mbak? Ya bangga, karena di sini saya cukup merasa enak lah di sini, Nyaman kali ya? nyaman ya. Untuk sejarah pencaksilat ini adalah pencaksilat merupakan budaya bangsa Indonesia yang mana sebagai budaya dari ciri khas bangsa Indonesia. Nah, pencaksilat ini merupakan salah satu alat untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan negara, di mana pada waktu itu pencaksilat tujuannya adalah untuk membela kebenaran, untuk senjata daripada mengusir bangsa penjajah. Sehingga Indonesia, pencaksilat ini sebagai bukti bahwa merupakan lestarinya atau warisan budaya bangsa Indonesia asli, yaitu tentang pencaksilat. Kemudian pencaksilat mengalami suatu perkembangan bahwa pencaksilat itu dijadikan satu dari beberapa aliran sehingga dikumpulkanlah menjadi suatu yang disebut dengan Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang mana di situ dikumpulkan para pendekar untuk membahas. Kemudian dikumpulkanlah menjadi satu pada tahun 1948 sehingga terbentuklah namanya Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang disebut dengan IPSI. Kemudian daripada tujuannya IPSI ini adalah satu, sebagai silaturahim antar para pendekar. Yang kedua, sebagai olahraga. Yang ketiga, sebagai simbol untuk membela diri. Yang keempat, pencaksilat sebagai suatu kesenian. Sehingga karena dulu pencaksilat diperagakan dengan menggunakan musik sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dan yang kelima, pencaksilat ini tetap mengedepankan daripada tentang spiritual, di mana pencaksilat kalau tanpa dibentengi dengan spiritual, nanti para pendekar akan menjadikan sesuatu yang berbeda. Sehingga pencaksilat ini dengan adanya benteng daripada spiritual adalah untuk membentengi diri dari hal-hal yang kurang baik. Pencaksilat ini adalah olahraga bela diri ciri khas bangsa Indonesia. Orang menciptakan jurus itu karena melihat dari beberapa jenis hewan. Makanya muncullah suatu gerakan jurus yang hampir mirip dengan hewan. Sedangkan fungsi daripada pencaksilat ini ada beberapa, ada diantaranya sebagai olahraga, sebagai bela diri, sebagai ilmu spiritual, kemudian sebagai ajang silaturahim. Pencaksilat ini ada dua hal yang perlu diketahui, bahwa pencaksilat sekarang ini bisa mengacu kepada pencaksilat sebagai seni dan pencaksilat sebagai olahraga prestasi. Pencaksilat itu adalah budaya asli bangsa Indonesia, di mana ini juga menyebar di negara-negara tetangga dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, yang dipengaruhi banyak unsur, dan itu menjadi gagasan bela diri yang ada di Asia Tenggara. Pencaksilat tidak hanya belajar bela diri,
tetapi bagaimana kita itu mencari jati diri. Kenal diri, berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenal diri ini lewat pencaksilat dikenalkan diri kita secara lahir. Jadi tiap orang pasti tidak akan sama. Ada punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin ada yang kelebihannya itu berupa kemampuan tendangan, ada yang mungkin kelebihannya berupa pukulan, tapi ada juga mungkin tidak bisa nendang, tidak bisa memukul, tetapi dia diajak untuk mencari kelebihannya, mungkin akhirnya dia nunggu sautan. Nah, ini kan diajak atau dilatih untuk mengenal diri secara lahiriah. Setelah itu akan diajak mengenal diri secara batiniah. Sebenarnya siapa sih diri saya ini sebenarnya? Jadi kenal diri ini kalau mengutip bahasa yang umum di pondok pesantren adalah barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Setelah itu diajak untuk berbudi pekerti luhur. Berbudi pekerti luhur itu ada didikan yang menyatakan berbudi pekertilah kamu seperti budi pekerti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau berbudi pekertilah kamu seperti budi pekerti Tuhan Yang Maha Esa. Nah, budi pekerti Tuhan itu yang paling utama apa? Yaitu sifat Rahman dan Rahim, sifat kasih dan sayang. Sehingga harapannya kalau orang sudah kenal dengan sifat-sifat Tuhan, maka dia akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, barang yang benar dan barang yang salah. Jadi berani membela kebenaran dan berani meninggalkan kesalahan. Sehingga harapan terakhir adalah menciptakan manusia atau pendekar yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pencaksilat perlu dipelajari karena pencaksilat ini salah satu sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Pencaksilat ini juga sebagai salah satu alat untuk membela diri, dalam arti untuk membela diri kebenaran, bukan untuk mencari lawan atau mencari musuh. Kemudian pencaksilat ini kenapa perlu dipelajari? Mengingat perkembangan zaman, pencaksilat ini menjadi suatu kebutuhan sebagai salah satu alat untuk mencapai prestasi. Karena apa? Dengan adanya prestasi yang bisa dipersembahkan kepada bangsa ini, maka prestasi itu akan membawa masa depan yang cerah. Pencaksilat bisa bertahan hidup di kondisi masyarakat ini seperti saya sampaikan di depan, bahwa pencaksilat ini sudah menjadi kebutuhan di masyarakat. Mau tidak mau, ciri khas bangsa Indonesia ini yang asli ciptaan bangsa Indonesia ini memang harus dipelajari, syukur-syukur harus dikuasai dibanding dengan olahraga bela diri yang lain, mana pencaksilat ini memang harus menjadi suatu andalan daripada bangsa Indonesia. Sehingga pencaksilat ini bagaimana bisa dicintai dan bisa menjadi suatu hal yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Memang masyarakat yang berkembang sementara ini sedikit banyak, saya sampaikan sedikit banyak ada yang memandang negatif. Tetapi kalau menurut ajaran pencaksilat, bahwa pencaksilat itu untuk mempertahankan diri, untuk membela diri. Saya yakin di masyarakat kalau sampai berpandangan negatif, berarti memang belum pernah tahu tentang pencaksilat, fungsi dan makna daripada pencaksilat. Saya yakin kalau sudah tahu, semakin cinta terhadap pencaksilat. Tapi kalau melihat dari sisi positif, bahwa pencaksilat ini menjadi suatu keuntungan yang luar biasa. Satu sisi untuk membela diri, satu sisi untuk melestarikan budaya bangsa, satu sisi untuk mencapai prestasi. Syukur alhamdulillah nanti prestasinya bisa sampai tingkat dunia. Cintailah budaya bangsa Indonesia, yang mana ini betul-betul lestari yang diciptakan oleh orang-orang zaman dulu. Kalau dalam sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Karena bagaimanapun juga
pencak silat ini sudah membangun jati diri suatu bangsa. Maka saya berharap semakin cintailah pencak silat, secara tidak langsung generasi muda akan mencintai bangsanya sendiri dan hasil karya bangsa sendiri.